Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menerangkan presentasi penugasan Duskupo 3. Perkenalkan, nama saya Dedi Arya Kusuma dengan NBI 14622009238. Saya Arif Roman Halim, NBI 14622000274. Benarkan nama saya Muhammad Nasir Fadila dengan NPI 14622000278. Yang pertama ada deskripsi pendekatan dan metodologi. Proyek ini mengadopsi dua pendekatan utama dalam pengolahan bahasa alami atau NLP, yaitu pendekatan machine learning dan deep learning. Pada tahap awal, metode supervised learning digunakan dengan model TF-IDF dan naive Bayes. Sedangkan metode unsupervised learning diterapkan melalui K-means dan LDA untuk analisis klasterisasi teks. Selanjutnya, pendekatan deep learning dikembangkan menggunakan LSTM dan model transformer atau BERT melalui platform Hugging Face. Pada tahap pertama, di sini menggunakan machine learning untuk NLP. Pada prosesnya yaitu load processing dataset. Di sini untuk eh, codingannya menggunakan bahasa Python. Yang pertama ada install dan import library. Lalu ada eh, fungsi-fungsi untuk menjalankan codingannya. Untuk hasilnya seperti ini, menampilkan dari dataset, yaitu kami menggunakan dataset layakan pendidikan Indonesia dengan format CSV. Lalu ada supervise, DF-IDF, dan naik bias. Di sini untuk code Python-nya. Untuk hasilnya di sini ada precision sebanyak 0,67, recall-nya sebanyak 1,0, F1 score sebanyak 0,80, dengan soppernya pada 000 ini terdapat 4 dan pada array 1 terdapat 8. Untuk akurasinya pada makro average sebanyak 0,33, lalu untuk pada call-nya 0,50, lalu untuk F1, F1 skornya 0,40. Untuk akurasinya di sini sebanyak 0,67, untuk supportnya eh, sama, yaitu 12. Untuk weight average-nya 0,44 dan recall-nya 0,67, F1 skornya 0,53. Selanjutnya yaitu unsupervised, Kamin, dan LDA. Dan ini untuk codingannya dan hasilnya yaitu untuk topik satu berisi Barat, Papua, Sulawesi, Tengah, Jawa 35, 5.247, 15 Selatan, Kalimantan, dan topik 2 yaitu Riau 183, Maluku 2.167, 651 Kepulauan Sumatera Barat, Utara, Papua. Dan untuk topik 3 yaitu Utara, Kalimantan, Timur, Tenggara, Selatan 1976, 1202, 833, 717 Nusa. Selanjutnya untuk tag clustering dengan Kamin. Next. Dan ini untuk codingannya. Untuk hasilnya yaitu pada klaster satu yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, luar negeri, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya. Dan untuk klaster 2 yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Papua Tengah. Next. Dan untuk klaster 0 atau O yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Selatan, Tenggara, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya yaitu visualisasi clustering. Dan ini untuk hasil dari visualisasi clustering tiap provinsi gabungan dari TF-IDF, Kamin, dan PCA. Baik, selanjutnya untuk tahap kedua, deep learning untuk LLP. LSTM dan transformer atau berikut untuk code-nya. Lalu untuk hasilnya, sini terdapat 10 epoch dengan akurasi LSTM pada data uji 0,7500, lalu untuk loss pada data uji 0,6094. Selanjutnya, pada klasifikasi report LSTM ada precision 0 dengan recall 0,0 dan F1 score 0,00 dan support 3. Lalu untuk yang satu precisionnya 0,75 dengan recall 1, F1 skornya 0,86 dengan support 9. Next, untuk bird via Hugging Face. Berikut untuk code-nya. Lalu untuk hasilnya terdapat 3 epoch dengan hasil analisis performa model dan visualisasi. Nav bias plus TF-IDF menunjukkan hasil klasifikasi teks yang cukup baik, cocok untuk baseline model supervised. Cummins dan LDA berhasil mengelompokkan dokumen ke dalam beberapa klaster, meskipun validitas klaster bergantung pada parameter pre-processing. Visualisasi klaster menggunakan teknik 2D seperti PCA atau TSNE, menggambarkan pemisahan antar grup teks. LSTM menunjukkan potensi dalam menangkap dependensi jangka panjang antar kata meskipun memerlukan waktu pelatihan lebih lama. BERT menghasilkan performa terbaik dalam memahami konteks kalimat dengan akurasi klasifikasi yang unggul dibandingkan model lainnya. Next. Refleksi atau hasil proyek. Tantangan. Yang pertama yaitu kesulitan dalam processing teks untuk bahasa Indonesia secara optimal. Yang kedua, waktu pelatihan model deep learning cukup lama dan membutuhkan sumber daya komputasi tinggi. Yang ketiga, interpretasi hasil klaster pada unsupervised learning tidak selalu intuitif. Untuk solusinya yaitu yang pertama menggunakan pustaka NLP bahasa Indonesia seperti Sastrawi untuk stemming dan stop word, memanfaatkan GPU pada Google Colab untuk menjalankan LSTM dan BERT. Ya, di sini ada kesimpulannya, yaitu proyek ini menunjukkan penerapan metode NLP dengan pendekatan machine learning dan deep learning. Model TF-IDF dengan naive Bayes berhasil digunakan untuk klasifikasi teks, sedangkan Cummins dan LDA efektif dalam mengelompokkan data secara unsupervised. Model LSTM dan BERT dari Hugging Face juga telah dicoba sebagai pendekatan lanjutan berbasis deep learning. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.